Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Iqra dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta diberi ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas kisah dua putra Adam. Berita pembunuhan pertama di muka bumi demikian masyhur dan diyakini para mukmin. Dihamparkan di hadapan kita kisah kedengkian seorang anak manusia kepada saudaranya hingga berakhir dengan pertumpahan darah dan penyesalan. Kisah dua anak Adam tertera dalam surat Al-Maidah adalah salah satu sebaik-baik kisah untuk dibacakan kepada manusia dan diambil ibrahnya. Di awal kisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan lembar sejarah ini kepada manusia dengan hak, jauh dari kedustaan, dengan penuh kesungguhan agar mereka mengambil ibrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'abna Adam bil haqq." Ceritakanlah wahai Nabi kepada mereka kisah dua putra Adam menurut yang sebenarnya. Surat Al-Maidah ayat 27. Siapa kedua anak Adam? Mayoritas ahli tafsir menyatakan bahwa keduanya adalah anak kandung Adam alaihissalam, sebagaimana zahirnya ayat. Mengenai nama kedua putra Adam tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak pula termaktub dalam hadis-hadis sahih. Adapun yang masyhur bahwa keduanya bernama Habil dan Qabil. Nama ini dinukil dari berita-berita Bani Israel. Kita tidak mendustakan, tidak pula memastikan kebenarannya selama tidak ada pembenaran atau penolakan dari syariat. Kita sebutkan dua nama ini sebagaimana masyhur dalam kitab-kitab tafsir dan untuk memudahkan kita dalam memahami rangkaian kisah. Allahu a'lam. Sebab terjadinya pembunuhan bermula ketika kedua anak Adam masing-masingnya mengeluarkan kurban untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban yang dikeluarkan Habil dan tidak menerima kurban Qabil. Diterimanya kurban diketahui dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit atau datangnya api yang membakar kurban yang diterima. Sebagaimana ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat terdahulu. Qabil ketika melihat kurban saudaranya diterima sementara kurbannya tertolak, muncullah kedengkian, bahkan tekad untuk membunuh saudaranya. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'abna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqubbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Ceritakanlah wahai Nabi kepada mereka kisah kedua putra Adam
menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Ia berkata, Kabil, aku pasti membunuhnya. Surat Al-Maidah ayat 27. Nasihat yang tulus, bukan sekedar bersihkan hati. Tekad Kabil membunuh saudaranya terucap. Kabil tidak tinggal diam. Nasihat yang tulus terucap dari seorang yang arif, yang penuh ketakwaan. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Dalam perkataannya ini Habil mengingatkan saudara kandungnya akan kewajiban takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan keduanya, bahkan seluruh manusia, untuk bertakwa. Inilah sebab diterimanya amalan. Seakan-akan Habil berkata, wahai saudaraku, apa salahku, apa dosaku sehingga engkau bertekad membunuhku? Pantaskah engkau membunuhku hanya karena korbanku Allah terima? Pantaskah aku dibunuh karena aku beriman kepada Allah? Bukankah seharusnya engkau memperbaiki diri agar kurban dan ibadahmu diterima Allah? Habil melanjutkan nasihatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in basatata ilayya yadaka litaqulani ma ana bibasitiyadiya ilaika liaqtulak. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Al-Maidah ayat 28. Tidak ada persitan sedikit pun pada diri Habil untuk membunuh saudaranya. Bukan karena lemah, bukan pula sifat penakut. Sebabnya tidak lain adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat Iqra bisa mengambil hikmahnya dari anak Adam atau putra Adam adalah manusia yang pertama dan cikal bakal pembunuhan, karena di setiap dari kita perbuatan jahat sesama manusia, iblislah yang paling senang ketika melihat anak cucu Adam dan Tuhan. Cukup sekian, mudah-mudahan